Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024. Upacara yang digelar di lapangan PKM Unhas pada Sabtu ini diikuti ratusan sivitas akademika berbagai fakultas Universitas Hasanuddin. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pengibaran bendera menjadi awal upacara memperingati hari lahirnya Pancasila. Peringatan yang digelar di lapangan PKM Universitas Hasanuddin Sabtu pagi ini dihadiri ratusan sivitas akademika, mulai dari wakil rektor, dekan, dosen, dharma wanita, hingga satuan pengamanan. Peserta yang hadir terlihat mengenakan pakaian batik berwarna biru, sementara satuan pengamanan menggunakan pakaian berwarna coklat. Bertindak sebagai pelaksana upacara, yakni mahasiswa UKM Menwa, Pramuka, dan Paduan Suara oleh UKM PSM Unhas. Sementara Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Jamaluddin Jompa bertindak sebagai inspektur upacara. Dirinya yang hadir bersama sang istri mengenakan pakaian putih dilapisi jas berwarna abu dan peci hitam. Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas menjadi tema yang diangkat pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024. Menurut Prof. JJ dalam pidatonya, tema ini mengandung makna bahwa Pancasila menyatukan dari segala perbedaan. Prof. JJ mengajak untuk saling membahu membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan. Rektor Unhas ini menyebut Pancasila sebagai anugerah sehingga pentingnya kolaborasi dalam menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya sekedar dilafalkan, namun juga diimplementasikan. Pancasila adalah suatu anugerah. Kita bangsa yang bisa kemudian tetap beragama, tetap religius, tapi kemudian semua ternaungi oleh Pancasila. Ini adalah suatu hal yang bagi kami di universitas tentu bukan hanya memanfaatkan sebagai bagian dari pilar bangsa, tapi juga kita optimalkan kemampuan akademik, kemampuan para leaders di universitas untuk menjadi contoh, kemampuan kita untuk mendidik anak-anak calon pemimpin bangsa, sehingga nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya sekedar dibacakan kemudian menjadi hambar dalam kebisuan, tapi menjadi sesuatu yang kita sadari harus selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berkampus, dalam berbangsa, bermasyarakat, sehingga cita-cita yang paling utama tadi itu kita bisa raih bersama. Meskipun masih adanya tantangan di era teknologi, namun Prof. JJ yakin 5 nilai dalam Pancasila dengan dorongan anak bangsa dapat mengatasi tantangan tersebut. Kepada Unhas TV, ia pun mengatakan Unhas harus menjadi contoh. Prof. JJ akan berusaha menyatukan segala sumber daya yang ada di Unhas untuk kemudian menjadi katalisator dalam mempercepat proses mencapai Indonesia maju. Universitas tentu sekali lagi menjadi contoh, ya. Kita harus bangkit berdiri untuk kemudian bisa menganalisa tantangan itu dengan baik, mempelajari secara seksama, mendiagnosa secara mendalam, sehingga strategi yang kita pilih di dalam menyelesaikan tantangan itu, menyelesaikan isu itu kemudian sudah merupakan strategi terbaik, dan itu bagian dari tugas kita semua sebagai anak bangsa, dan tentu saya sebagai Rektor Unhas akan berusaha keras untuk mengawal dan proses pencapaian cita-cita besar ini dan menyatukan segala sumber daya yang ada di Unhas, sivitas akademika di Unhas, dosen, tendik, mahasiswa, tentu juga alumni dan seluruh stakeholders untuk kemudian bisa menjadi katalisator, ya, mempercepat proses untuk mencapai Indonesia maju. Pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung aman dan lancar. Seluruh rangkaian berakhir sekitar 8.30 WITA. Zulkarnain, Nuri Nurhayati, Unhas TV. Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan full assessment penambahan ruang lingkup skema di Unhas Hotel and Convention pada Sabtu 1 Juni 2024. Penambahan skema dalam full assessment kedua LSP Unhas ini sebanyak 24 skema. Simak berita selengkapnya. Pada Sabtu 1 Juni 2024,
Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan full assessment di Inspiring Room Unhas Hotel and Convention. Full assessment kedua yang dilaksanakan oleh LSP Unhas ini dihadiri oleh Lead Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi Hasnawati beserta tim asesornya. Full assessment adalah proses penilaian terhadap kesesuaian sistem mutu dan pelayanan sertifikasi kompetensi LSP. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh materi uji kompetensi siap diujikan kepada para asesi dengan pemeriksaan ketat oleh lead asesor untuk menjamin kualitas dan keandalan materi uji kompetensi. Saat ini LSP Unhas ya melaksanakan penambahan skema ya, yang tadinya 5 skema, ini sekarang kami menambah 24 skema. Sebentar lagi juga ada penambahan 50 skema yang sementara ini berproses di BNSP. Nah, untuk full assessment hari ini kita akan melakukan asesmen ya, uji muka terhadap 24 skema kompetensi yang akan diujikan kepada mahasiswa. Jadi kami berharap dengan selesainya 24 skema ini LSP Unhas siap melaksanakan uji kompetensi terhadap 24 skema. Jadi dari 5 skema menjadi 29 skema. Jadi seperti itu. Iya, kami berharap seperti itu. Karena program kerja kami sebenarnya yang utama adalah uji kompetensi. Nah, untuk melaksanakan uji kompetensi itu tentu kita harus ada skema ya, menjadikan skema. Sehingga ini kita pastikan dulu skema-skema ini siap atau ready untuk diujikan kepada asesi atau mahasiswa kita. Seperti itu. Ketua LSP Unhas Mukti Ali dalam sambutannya mengungkapkan LSP Unhas saat ini sedang menambah ruang lingkup skema sertifikasi dari sebelumnya hanya 5 skema menjadi 24 skema. Selain itu, pengajuan untuk penambahan 50 skema tambahan juga sedang dalam proses di BNSP. Skema sertifikasi profesi ini merujuk pada persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi tertentu yang ditetapkan berdasarkan standar dan prosedur yang konsisten. Baik, full assessment pada hari ini, pada hari Sabtu tanggal 1 Juni ini adalah kita, karena ini adalah full assessment dalam rangka penambahan ruang lingkup dari LSP Unhas, maka yang akan kita fokuskan itu terutama adalah untuk perangkat asesmennya itu sendiri dari seluruh skema yang telah disetujui oleh BNSP, yaitu ada 24 skema itu kita lihat, kemudian itu juga kita lihat dari hasil uji coba dari perangkat itu apakah sudah memenuhi atau belum, itu yang dilihat pertama. Kemudian di samping itu juga kita harus lihat juga administrasi yang lainnya, karena ini asesornya itu baru semua, maka harus ditetapkan ya, lagi baru, dan harus mengisi semua ketentuan yang dipersyaratkan di peraturan BNSP nomor 1 tahun 2014, yaitu terutama asesor harus ditetapkan, kemudian dia harus membuat fakta integritas, itu harus ada semuanya untuk semua asesor yang ada itu. Kemudian selanjutnya nanti kita akan mereview semua dokumen-dokumen sesuai dengan SOP-nya. Kalau sudah selesai hasilnya nanti kita sampaikan kembali ke LSP. Oke, semuanya sudah memenuhi atau mungkin ada yang masih belum. Kalau masih belum nanti kita sama-sama diperbaiki, kita kasih waktu untuk diperbaiki maksimal 1 bulan. Kemudian nanti kalau sudah nanti baru kita close, baru kita ajukan ke BNSP, masuk ke untuk ke panitia teknis, baru nanti diplenokan. Oke, selesai itu. Oke, diberikan lisensi penambahan ruang lingkup. Namun selanjutnya akan dilakukan uji kompetensi, penyaksian uji untuk minimal 3 bulan setelah SK lisensi diterbitkan dari BNSP. Itu sih. Jadi tahap pertama ini sudah selesai, kita udah asesmen, udah dilihat semuanya. Oke, semuanya prasyarat yang ditentukan itu sudah dipenuhi. Maka nanti ada masuk ke panitia teknis di BNSP untuk melihat keseluruhan laporan dari tim, ya kan? Tim ini bertanggung jawab nih sampai selesai. Setelah itu, kalau itu udah dinyatakan oke,
sudah siap untuk diplenokan di BNSP. Nah, itu yang memutuskan hanya BNSP, yaitu komite yang ada ketua, wakil ketua, merangkap anggota, terus semua anggotanya ada 7 orang. Dialah yang memutus, tidak ada perantara lain. Jadi semua sangat tergantung juga dengan LSP oke, berarti nanti pasti. Kita sebagai tim hanya membantu, mendampingi sampai masuk ke pleno. Lead Asesor Hasnawati menjelaskan, full assessment kali ini difokuskan pada perangkat asesmen dari semua skema yang telah disetujui oleh BNSP. Mereka akan mengevaluasi apakah perangkat asesmen tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Mengingat semua asesor adalah anggota baru yang perlu memastikan bahwa semua ketentuan dari BNSP telah terpenuhi. Pihak BNSP akan melakukan review terhadap semua dokumen sesuai dengan standar operasional prosedur mereka. Jika ditemukan kekurangan, LSP akan diberikan waktu maksimal 1 bulan untuk melakukan perbaikan. Rahmatia Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Sebanyak 10.000 jemaah calon haji embarkasi Makassar telah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Saat ini kloter yang diberangkatkan sebanyak 24 dari total 38 kloter yang ada. Dari data Media Center Haji Embarkasi Makassar, setiap kloternya terdapat 30% jemaah calon haji yang lanjut usia. Pihak penyelenggara Haji Embarkasi Makassar mengutamakan layanan haji ramah lansia yang memprioritaskan jemaah calon haji lansia. Pihak penyelenggara Haji Embarkasi Makassar memprioritaskan pelayanan terhadap calon haji lansia. Layanan yang diberikan mulai saat turun dari bus, para jemaah lansia ini diberikan pendampingan khusus dari petugas haji. Jemaah lansia ini juga mendapatkan fasilitas prioritas, di mana pihak PPIH telah menyiagakan kursi roda hingga jalur fast track untuk lebih memudahkan lansia. Tidak hanya itu, dalam proses pemeriksaan dokumen, jemaah lansia ini juga dilayani secara khusus oleh petugas haji, serta memberikan kursi bisnis saat penerbangan baik menuju Tanah Suci atau nanti ketika balik ke tanah air. Sekretaris Panitia Pelayanan Ibadah Haji Embarkasi Makassar, Iqbal Ismail mengungkapkan, pelayanan untuk jamaah lansia sudah dilakukan sejak lama. Namun dikarenakan jumlah jamaah haji lansia di tahun lalu cukup meningkat, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mencanangkan program haji ramah lansia agar petugas lebih meningkatkan kepedulian terhadap jamaah lansia. Program ramah lansia pada jemaah haji ini telah bergulir sejak tahun lalu. Yang sebenarnya program ini sudah berjalan, praktek di lapangan sudah lama berjalan. Petugas-petugas selama ini bila ada jemaah haji yang lansia dilayani dengan baik. Tapi karena tahun kemarin jemaah ramah lansia sebanyak 35%, makanya tahun kemarin pemerintah menggelontorkan program jemaah lansia agar petugas mengetahui bahwa di tahun ini berhubung jemaah lansia di tahun 2023 karena jemaah lansia banyak, maka kepedulian disampaikan kepada petugas, kepedulian terus ditingkatkan untuk melayani jemaah ramah lansia. Sementara itu, jamaah calon haji asal Kendari yang ikut mendampingi orang tuanya sebagai jamaah calon haji lansia mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas jamaah haji yang mengutamakan lansia, mulai dari asrama haji di Kendari sampai di Makassar. Ia berharap kepengurusan dari petugas haji sampai di Mekah hingga pulang nanti di tanah air. Terima kasih banyak atas kerjasamanya petugas semua. Ada program ramah lansia sekarang. Memang selalu diutamakan orang yang lansia, apalagi yang sakit. Kita mulai dari asrama haji Kendari sampai di sini, alhamdulillah memang selalu diutamakan yang lansia. Ya, jadi nanti sampai di Mekah bagaimana? Mudah-mudahan kita harapkan sampai di Mekah ini pengurusannya seperti apa di sana. Memang kita sudah yang kita tahu sekarang ini, yang biasa kita baca di media-media ini, katanya ada ramah lansia, terus memang diutamakan. Iya. Diinformasikan saat ini jamaah calon haji asal Embarkasi Makassar yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci telah mencapai 10.000 jamaah yang terbagi dalam 24 kloter dari total sebanyak 38 kloter. Informasi terkini jamaah calon haji yang tergabung pada kloter 25 dan 26 akan diberangkatkan pada hari ini
pukul 2.16 siang waktu Indonesia Tengah untuk kloter 25, sementara untuk kloter 26 diberangkatkan pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Rene Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.